Kenapa saat kita mendorong kursi, kursi bisa bergerak? Kenapa buah mangga yang matang di atas pohon selalu jatuh ke bawah? Dan kenapa sepeda bisa berhenti saat kita menekan rem? Semua pertanyaan itu berkaitan dengan gaya. Apa itu gaya? Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Kursi yang bergerak saat didorong, buah mangga yang selalu jatuh ke bawah, dan sepeda yang berhenti saat kita menekan rem merupakan contoh dari gaya yang ada di sekitar kita. Gaya merupakan interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Ada berbagai macam gaya di sekitar kita. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan dari otot manusia atau otot hewan. Contohnya saat mendorong kursi, mengangkat buku, membuka pintu, dan menendang bola. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat buah matang di atas pohon jatuh ke tanah? Nah, itulah contoh gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menarik semua benda ke arah bawah atau ke inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam yang ada di bumi. Inti bumi inilah yang menjadi pusat gravitasi. Inti bumi akan menarik semua benda sehingga benda-benda tidak melayang di udara. Gaya gravitasi juga yang membuat kita bisa berdiri tegak di permukaan bumi yang bulat ini. Nah, inilah contoh gaya gravitasi saat kita menjatuhkan benda. Sekarang, coba kalian gesekkan kedua telapak tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Benar sekali, tangan kita terasa hangat. Itulah salah satu contoh gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan. Gaya gesek memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Setiap benda yang bergerak di atas suatu permukaan akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Misalnya ketika kita mendorong benda di atas lantai ke arah kiri, maka arah gaya gesek ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, ketika kita mendorong benda di atas lantai ke arah kanan, maka arah gaya geseknya ke arah kiri. Yang kedua, gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Semakin kecil luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek juga semakin kecil, sehingga benda lebih mudah bergerak. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek semakin besar dan benda lebih sulit bergerak. Ingat ya anak-anak, hanya luas permukaan benda yang bersentuhan. Yang ketiga, gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan.
Permukaan yang licin akan menghasilkan gaya gesek yang kecil, sehingga benda lebih mudah bergerak. Sedangkan permukaan yang kasar akan menghasilkan gaya gesek yang besar, sehingga benda lebih sulit bergerak. Nah, inilah contoh gaya gesek yang ada di sekitar kita. Pernahkah anak-anak bermain ketapel? Ketapel merupakan salah satu contoh gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang terjadi pada benda elastis, seperti karet ketapel. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Contohnya, karet ketapel menjadi panjang saat ditarik. Lalu ketika dilepas, karet ketapel kembali ke bentuk semula. Saat kembali ke bentuk semula, karet ketapel memberikan dorongan, sehingga bisa menggerakkan benda pada ketapel. Contoh lain gaya pegas adalah ketika kita bermain dengan panah mainan yang menggunakan karet. Selanjutnya, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh magnet. Magnet adalah benda yang unik karena memiliki kemampuan untuk menarik benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari besi. Perlu diingat ya anak-anak, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu klip, peniti, jarum pentul, batu baterai, penjepit kertas, atau gunting kuku. Benda-benda ini dapat ditarik oleh magnet karena terbuat dari besi. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang tidak terbuat dari besi. Misalnya kertas, plastik, kayu, atau ranting. Magnet memiliki dua ujung yang disebut kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kita mendekatkan kedua kutub ini, hasilnya bisa berbeda. Jika kita mendekatkan kutub yang sama, utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka magnet akan saling menolak. Sedangkan jika kutubnya berbeda, misalnya utara dan selatan, maka magnet akan saling tarik-menarik. Wah, anak-anak, ternyata ada berbagai gaya ya di sekitar kita. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Baik anak-anak, kita telah belajar tentang gaya yang ada di sekitar kita. Jadi sekarang kita tahu ya anak-anak, ada berbagai gaya di sekitar kita. Dan gaya tersebut dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa.